Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heri Darmadi. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Teknik Mekanika di Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, di mana kampus saya ini merupakan salah satu kampus negeri di bawah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Saya memiliki basic teknik mesin, dan pada Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, saya ditunjuk untuk mengampu salah satu mata kuliah, yaitu proses produksi. Mata kuliah proses produksi ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa dan mahasiswi Teknik Mekanika pada semester 2 pada tahun pertama perkuliahan. Mata kuliah proses produksi ini mempunyai kode mata kuliah MIPP 202. Mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS dan memiliki lama waktu perkuliahan, yaitu 100 menit. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui dan memahami pembacaan sistematik kerja peralatan industri. Mahasiswa mampu memiliki pengetahuan dan untuk mempertahankan dan memperpanjang usia peralatan. Mahasiswa mampu memiliki pengetahuan dan dalam melakukan maintenance pada peralatan mesin industri. Bahan kajian pada mata kuliah ini antara lain bahan dasar-dasar proses produksi, kerja baku, pengukuran, pemotongan, mesin bubut, mesin press, mesin CNC, toleransi pembubutan, pengelasan, dan memahami peran perkakas, sistem pemerkakasan, perencanaan suatu proses pemesinan, optimasi proses pemesinan, pemanfaatan proses pemesinan, serta pengaturan logam. Adapun penilaiannya pada mata kuliah ini antara lain ujian tengah semester sebesar 20%, ujian akhir semester sebesar 50%, tugas sebesar 20%, dan kehadiran sebesar 10%. Berikut adalah video yang akan kami buat dalam proses pembelajaran pengelasan, yaitu pengelasan di dalam air. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Terima kasih sudah hadir di mata kuliah saya hari ini, proses produksi. Kita masuk pertemuan ke-14. Ya, kita masuk pertemuan 14. Sebelumnya kita sudah masuk pertemuan ke-13, di mana itu ada sambungan drilling, penyambungan logam melalui solder, juga pengelasan. Ya, sebelum kita masuk ke pertemuan ke-14 ini, maka saya mau tanya ulang pertemuan minggu sebelumnya. Kira-kira? Ya, pertemuan sebelumnya. Apa itu pengelasan? Pengelasan adalah proses penyambungan dua atau lebih bagian logam atau material lain dengan cara mencairkan bagian yang akan disambung, biasanya dengan atau tanpa logam tambahan, lalu membiarkan membeku hingga membentuk sambungan yang baru. Oke, berarti penyambungan logam, ya, bukan plastik yang disambung. Ya, kalau plastik disambung namanya bukan pengelasan. Jadi pengelasan itu adalah penyambungan dua logam atau lebih. Selanjutnya, Rido, coba yang semalam apa aja jenis pengelasan? Yang pertama itu Pak, ada SMAW. SMAW itu metode pengelasan yang menggunakan elektroda yang dilapisi dengan flux untuk melindungi busur listrik. Yang kedua ada SAW, metode pengelasan yang menggunakan busur listrik yang terendam dalam flux untuk melindungi daerah las. Ketiga ada TIG atau TIG, metode pengelasan yang menggunakan elektroda tungsten yang tidak dapat meleleh dan gas pelindung inert untuk melindungi busur listrik dan daerah las. Selanjutnya coba saya tanya sama Petra. Ya, Petra nama kan? Benar ya? Oke, kalau kita mau ngulas apa aja yang kita gunakan? Yang pertama sekali dalam sebelum kita pengelasan itu Pak, pertama safety Pak. Safety. Seperti sarung tangan las, kemudian apron, kemudian topeng las, selanjutnya menyiapkan alat pengelas Pak, seperti trafo, kemudian elektrodanya, di mana elektroda itu harus disesuaikan dengan jenis plat yang ada. Oke, terima kasih ya. Maka setelah kita bahas pertemuan sebelumnya, kita lanjut kepada
berbeda dengan pengelasan pada umumnya, tapi ini kita prosesnya ke dalam air. Ya, pengelasan dalam air. Kelihatan ya? Ya, kalau memang tidak kelihatan bisa dilihat di portal Malian ya. Apa aja sih yang kita bahas di sini? Kita akan bahas di sini pengenalan pengelasan dalam air, definisinya, prinsip kerja, aplikasi alat pengelasan, keunggulannya, keselamatannya, perawatannya, prospek masa depannya, pengembangan teknologi, spesifikasinya, dan terakhir yang paling penting dan ingin tanyakan adalah gaji. Ya, ini dan dari sini 1 sampai 11 ya, nggak meninggal lebih ya. Tapi kalau dapat yang ngomongin gaji langsung semangat emonya ya kan. Ya, karena kita kan fokusnya setelah kuliah pasti ingin bekerja. Pengelasan dalam air adalah teknik pengelasan khusus yang dilakukan di bawah permukaan air. Membutuhkan peralatan prosedur berbeda dari pengelasan di udara. Karena adanya tekanan lingkungan air yang hati-hati, pengelasan dalam air umumnya dilakukan untuk perbaikan pemeliharaan struktur bawah air, seperti pipa bawah laut, kapal, lambung kapal, pondasi jembatan, dan juga teknik ini memungkinkan akses ke lokasi yang sulit dijangkau dalam air. Jadi itu tetap kita butuhkan buat pengelasan dalam air. Ya, tidak mungkin di sini air, di sini lambung kapal, benar? Di sini lambung kapal, ya. Di lambung kapal bisa ada yang bocor. Apakah kita harus membalikkan kapalnya? Harus? Tidak ya. Berarti apa yang kita lakukan? Kita harus menyelam ke bawah untuk memperbaiki kebocoran yang ada di dalam lambung kapal. Jadi nggak mungkin kapalnya kembali ya? Iya, nggak mungkin kapalnya kembali. Definisinya apa? Pengelasan bawah air adalah proses penyambungan 2 atau lebih logam dengan memanaskan sumber energi panas, memanfaatkan dalam lingkungan air. Jadi ini membutuhkan peralatan prosedur khusus. Tujuannya apa? Agar dapat digunakan untuk perbaikan pemeliharaan struktur bawah air seperti pipa bawah laut, lambung, pondasi jembatan, dan lain-lain. Serta teknik ini memungkinkan untuk kita mencapai alur yang paling sempit di dalam. Ya, bisa ada struktur jembatan. Di sini laut, di sini sungainya. Bisa di sini ada kebocoran atau ada retak atau patah. Kita lihat ke bawah. Tidak mungkin terjadian kalau ada di balik atau dan lain-lain. Oke. Maaf atas adanya. Kita lanjut prinsip kerja metode pengelasan bawah air. Prinsip kerja ini pengelasannya memanfaatkan lingkungan air sebagai media untuk melakukan proses pengelasan. Air berfungsi untuk mendinginkan dan melindungi area las dari oksidasi serta menekan percikan dan asap las. Proses ini memungkinkan pengelasan dengan kualitas tinggi dan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, pengelasan bawah air ini dibagi 2. Ada yang namanya dry welding. Ya, dry welding ini ada yang namanya wet welding. Yang namanya dry tetap basah ya. Wet adalah pengelasan kering. Gimana caranya Pak pengelasan kering? Dalam air nggak bisa kering. Nanti kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Di dalam dry welding ini dibagi dengan 2 lagi. Ada hyperbaric welding, ada TIG, MMA, MIG, dan FCAW. Ada juga welding advanced atmosphere, ada TIG, MMA, dan FCAW. Ini adalah dry spot habitat welding. Welding habitat ada pressure resisting chamber, ada cover drum. Ya, ini adalah jenis-jenis dari 2 pengelasan yang ada. Nah, ini dia. Yang pertama ada wet welding. Ya, jadi metode dalam air ini paling umum digunakan. Jadi kalian menyelam ke bawah untuk mengelas langsung ke sumber yang terjadi masalah. Dengan menggunakan elektroda terlindung khusus untuk lingkungan basah dan kedalamannya 30 sampai 100 meter. Ya, ini adalah wet welding. Ada hyperbaric welding. Metode pengelasan dalam ruang tertutup
berisi udara bertekanan tinggi di bawah air lebih aman daripada wet welding, namun membutuhkan peralatan lebih kompleks. Ya, jadi dia pakai tabung, kalian turun ke bawah untuk melakukan pengelasan di titiknya. Jadi keadaannya harusnya lebih aman kalian. Kalau di sini kan mungkin kalau di laut dia ada hiu dan segala macam. Kalau ini dia lebih aman karena kita terlindungi, ya kan? Tapi apa masalah di sini? Biaya. Ya, nggak segampang itu kita buat ini karena biayanya akan mahal. Ya, peralatannya akan mahal. Ada juga dry underwater welding, di mana area kerja diisi oleh gas sehingga proses pengelasan berlangsung dalam kondisi kering, memberikan kualitas hasil lebih baik dengan alat dry. Jadi ini diturunin pakai ini di alat, langsung kita di dalamnya. Ini ada dua jenis pengelasan dalam air. Lalu prosesnya, kalau underwater welding dipakai SMAW, FCAW, dan TIG. Pengelasan unsur logam terlindungi. SMAW adalah proses pengelasan yang mencairkan material dasar yang menggunakan panas listrik. Ya, ini pakai elektroda. Lalu ada juga elektroda dan sistem kerja adalah bagian rangkuman listrik atau FCAW, Flux Core Arc Welding. Merupakan kelas unsur listrik, fungsi tengah, pelindung, inti tengah. Lalu kalau dry, hal ini dapat dilakukan dengan bantuan suatu peralatan yang bertekanan tinggi yang disebut dengan dry hyperbatic weld chamber, di mana alat ini secara otomatis didesain kedap udara seperti layaknya desain kapal selam dalam kedalaman 150 meter. Jadi desainnya itu kita menaikkan seperti kapal selam, kita turun ke bawah untuk melihat yang mana yang kebocoran, baru kita lakukan pengelasan di sini. Itulah dia. Lalu ada pengelasan hidrobatik yang saya bilang tadi. Di sini terlihat gambarnya. Kalian masuk kepada ruangan kedap udara yang ruangan berudara dan turun dia pakai katrol di sini. Jadi dia di sini kapal, dia akan turun ke bawah dan kalian lakukan pengelasan pada tangki. Jadi tergantung kalian mau yang mana. Tapi yang banyak terjadi sekarang, kalau seperti ini sepertinya biayanya memang betul-betul besar. Tapi dia penyelam bisa menggunakan sekitar 300 sampai 400 ampere arus searah untuk memberikan daya kepada elektroda. Jadi dia di sini menggunakan elektroda tanah air, proses lain termasuk di dalam proses unsur relative flux dan pengelasan gesekan. Jadi sama proses tapi dia harus turun ke bawah. Nah, ini dia, ya, ini sketsa pengelasan wet welding jarak 30 meter. Ya, mungkin yang pernah masuk saya ini ada mungkin materi saya seperti ini. Ya, ini di dalamnya. Jadi kapal di sini kita ilustrasikan ini kapal. Ini ada generator proses ini. Dia harus turun ke bawah. Ini kabel pastinya. Elektroda untuk mengebor di sini langsung. Mengelas di sini langsung deh. Untuk mengelas dengan tekanan atmosfer ini udara masuk ke dalam. Tetap ada tekanan dari bawah. Jadi kita memang harus benar-benar bisa menyelam. Tidak bisa gaya-gaya batu masuk sini. Yang ada tenggelam di sini. Ya. Ini dia proses pengelasan wet welding pada jarak 30 meter. Nah, aplikasinya apa aja? Aplikasinya antara lain adalah konstruksi dan reparasi kapal, instalasi perpipaan dan pemeliharaan pipa bawah laut, ada konstruksi dan perbaikan infrastruktur bawah air, lalu ada eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas. Jadi tergantung. Biasanya ini lebih sering dipakai buat yang kerja-kerja di konstruksi kapal, juga pengeboran minyak. Maka kalau memang kalian harus punya sertifikasi ini, maksud oleh kan bisa yang masuk ke dalam perusahaan-perusahaan yang ada seperti contoh di sana. Nah, terus pentingnya alat tepat dalam pekerjaan bawah laut. Yang paling penting apa? Keselamatan. Jadi yang penting itu apa? Keselamatan. Apa? Alat las yang tepat dapat menjamin kenyamanan dan keselamatan bagi para penyelam. Ya, itu semua alurnya listrik. Ya kan? Pengelasan elektroda, SMAW, dia pakai listrik. Jadi kenapa kalau ini dipakai
Jadi kita harus benar-benar menjamin keselamatannya. Terus apa lagi? Kualitas hasilnya. Ya, jangan sampai nanti dan kalian kelas ini adalah pipa minyak. Ya, bisa pipa minyak ini kalian las di bawah air terjadi bocoran. Kalau ini tidak bagus kalian lasnya, apa yang terjadi? Akan mengeluarkan cairan kan yang merusak apa? Air kelas sistem di dalam ini. Jadi itu harus kalian perhatikan. Terus ada lagi efisiensi kerja. Ya, dengan alat tepat pekerjaan kelas bawah dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Ya, rata-rata perusahaan itu kan memberikan waktu kita bekerja kan. Ya, silakan Pati kerjakan pengelasan ini dengan waktu, saya kasih waktu 1 minggu. Ternyata apa yang dilakukan Pati? Dia menyelesaikannya dalam waktu 3 minggu. Apa yang terjadi? Dia akan banyak dikali oleh biaya upah. Ya kan? Harusnya 1 minggu perusahaan bayar, tapi dia akan 3 minggu dikerjakan. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu saya yakin Patinya dipecat. Kenapa? Karena target ini perusahaan kita kasih 1 minggu, tapi dia mengerjakannya 3 minggu. Nah, peralatannya, ya, jadi karena gajinya pun mahal, dan pasti apa? Peralatannya juga bukan main-main. Kita ada di sini apa peralatannya? Mesin las khusus. Contohnya mesin las Ujiwel inverter ini. Nah, coba cek berapa harganya. Alat bantunya, topeng, sarung tangan, tangan air, kotak kedap air melindungi perantau listrik, tabung oksigen. Ya, nggak ada kayaknya yang jago menyelam sampai 30 menit dia nyelam ke bawah kelas, habis naik lagi berapa alat yang mungkin. Ya kan, itu pakai alat. Perlengkapan keselamatan, pelampung, masker selam, elektroda underwater cutting. Jadi elektroda yang dan elektroda yang khusus. Nggak bisa sembarang elektroda. Lalu spesifikasinya harus tahu dia kapasitas, harusnya portabilitasnya dan tahan air. Jangan kita di bawah air, nggak mungkin peralatan ini yang nggak tahan air, ya pasti harus yang tahan air. Ya, jadi jenis elektrodanya bawah air apa aja? Yang pertama ada elektroda terbungkus, memiliki flux khusus yang membantu melindungi logam. Contohnya Broco, ya ini elektroda Broco. Lalu ada juga elektroda baja tahan karat. Ya, contohnya apa? E38/16. Lalu ada elektroda aluminium. Elektroda yang digunakan pengelasan komponen-komponen aluminium di bawah air. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa kalian pakai yang elektroda yang kalian ambil dari workshop atau dari bengkel kelas yang pakai buat kelas bawah air. Jadi harus ada elektroda yang khusus. Peralatannya, jika saya bilang topeng, ya, selam, ya kan, sarung tangan khusus, regulator selam, dan tabung oksigen. Yang paling penting, ya, dan paling penting apa, dia setelah semua ini harus bisa nyelam. Ya, kalau nggak bisa nyelam dan nggak pernah nyelam, nggak ada apa terjadi. Peralatan apa lagi? Nah, ini peralatan khusus lainnya, dan juga di situ ada pakaian pelindungnya, ya. Karena apa? Tekanan di bawah ini nggak bisa sembarangan. Kita sudah turun ke bawah ini, maksudnya tekanan air di bawah yang mengangkat kita. Ya, nggak semua. Kalau ada kejadian-kejadian yang kita lihat selama ini, sel-sel kapal tenggelam segala macam, pasti dia harus naik ke permukaan. Nggak langsung dia lama mendalam ke bawah. Ya, kadang-kadang pasti dia naik. Lama Pak, ada yang lama Pak, iya, tapi pasti dia naik ke atas. Nah, persiapannya, ya, ada persiapan lain nih. Pemilihan lokasi. Memilih lokasi dari arus air dekat dengan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi, di sini tadi misalnya lokasinya untuk pengelasan. Ya, di sini lokasi untuk pengelasan. Kalian jangan taruh kapal kalian di sini. Jauh kan? Berarti kan harus mendekatkan kapal kalian di sini untuk melakukan pengelasan, biar mengurangi jarak kabelnya. Yang kedua, pembersihan permukaan. Ya, permukaan di bawah air masih banyak kotoran, ada lumut, ada segala macam di bawah, harus dibersihkan dulu. Makanya pengelasan itu nggak siap 1 hari, masih butuh waktu berhari-hari. Pengaturan peralatan,
Makanya kalau kita bekerja ada namanya supervisi. Ya, kalau kalian di lab ada yang namanya asisten lab kan. Jadi kita harus lapor dulu asisten lab. Asisten lab baru lapor kepada kepala lab, ya kan? Seperti itu kan? Kena PLP, baru PLP lapor kepala lab. Itu namanya struktur organisasi. Semua punya struktur organisasi. Jadi kalaupun kalian pun menjadi operator yang akan melakukan pengelasan, Pelatih. Nah, saya yakin nanti mungkin pelatih di sini si Andro mungkin jadi supervisornya. Berarti apa? Berarti harus lapor. Bos, mau kerja nih? Ya kerjain lah. Ini alatnya. Oh, ini nggak bisa pakai lagi nih. Seperti itu. Jadi kita harus ada namanya struktur organisasi harus dijaga. Jangan kita main gerak-gerak sendiri. Ya, apapun itu. Apalagi kalau kita masih di level di bawah, harus kita lapor ke atas dulu. Atas lapor ke atas lagi, apa yang kurang. Jangan kita mentang-mentang kita udah jago. Ya, ada yang kayak gitu kadang-kadang. Dari mentang-mentang udah jago dia main ke atas aja terus. Ngapain nggak usah peduli supervisor itu salah. Ya, harus ada semua berstruktur berjenjang. Ya kayak di rumah seperti itu kan. Minta duit sama bapak kan. Kau bilang mama kau dulu kan gitu. Ya kan? Nah itu yang terjadi. Itu semua berjenjang. Kita dari kehidupan di rumah pun kita dari atur seperti itu. Jadi jangan pernah menakal-nakai. Terus uji coba. Melakukan uji coba pengelasan di area yang aman. Itu memastikan komponen-komponen berfungsi dengan baik. Jadi peralatan ini dicoba dulu dari yang aman. Baru terjun langsung. Makanya butuh proses. Makanya saya bilang untuk bawa air ini tidak cukup 1 atau 2 hari. Lalu keunggulannya apa? Keakuratan. Ya, pengelasan air membutuhkan akurasi presisi yang tinggi dalam proses penyambungan berkat pengawasan kita dan kondisi terkontrol di bawah air. Lalu kemampuan menjangkau. Pengelasan dalam air memungkinkan akses ke area yang sulit dijangkau seperti bawah laut dan tempat-tempat terendam. Lalu apa? Kekuatan sambungan. Sambungan ras yang digunakan di bawah air memiliki kekuatan dan tahan lebih baik dibandingkan pengelasan di udara terbuka. Kenapa? Kalau kita ada turun ke bawah, kita nggak cecet. Pasti kita lebih serius dibandingkan di area terbuka. Itu udah, kalau menurut saya itu udah manusiawi. Apalagi kalau udah besar, semakin besar kita mendapatkan income, pasti semakin besar tanggung jawab. Jangan kalian mendapat duit besar, tapi tanggung jawabnya nggak ada semua. Ya, itu yang harus bisa kalian pelajari. Lanjut. Kendalanya apa? Ya, kendalanya ada. Jadi nggak bisa sembarangan aja. Yang kalian pikir kendala dalam pola itu cuma kendala hiu dan lain-lain. Ada tingginya risiko lepas 0,4% terutama di laut utara. Turun lepas pantai bisa menggunakan material ini. Sifat hasil pengelasan juga memburuk bertambahnya kedalaman. Semakin tinggi dalam, semakin tekanan itu semakin tinggi. Itu sudah pasti. Yang ketiga, karena kontak langsung dengan air, maka air di sekitar area pengelasan menjadi mendidih. Ya, kalau kita melas sini, ini air, ini pasti melas ini, pasti ini akan mendidih. Itu terkontaminasi kita. Sebagian gas melebur ke area khas, terus sebagian besar lagi mengalir ke udara. Bila ada yang terlahan, maka akan terjadi risiko ledakan yang biasa membahayakan penyelam. Makanya risikonya tinggi dalam pengelasan. Lanjut. Nah, keselamatan yang tadi ada pakaian pelindung, peralatan keselamatan, ventilasi, sirkulasi udara, dan pelatihan serta sertifikasi. Jadi yang paling penting keselamatan itu yang paling penting adalah ini. Pelatihan dan sertifikasi. Ya, jangan jaga-jagaan kalau undang-undang kalian mungkin asisten workshop atau mungkin kalian udah dapat A di mata kuliah pengelasan, tiba-tiba kalian mau datang, aku mau disuruh kayak ini duitnya, ya kan? Gelam kalian nanti di kolam, kelas di dalam, ya siap-siap lah, tegang mau berhenti kan? Ya nyawa pun berhenti. Ya jangan kayak gitu, harus ada sertifikasi dan pelatihannya. Itu yang paling penting. Gak semua bisa kita kerjakan, harus ada dulu sertifikasi. Terus perawatan dan benar setelah pengelasan. Jadi setelah pengelasan, ya kalau udah di pengelasan yang udah terbuka pun kita harus lihat juga kan. Harus kita lihat. Apa aja nih? Penetran pakai penetran aja tuh. Cacat pengelasan. Oke, lanjut ya. Ada 4 slide lagi. Tantangan dan proses pengelasan dalam air. Ada tantangan uniknya. Seperti pengelasan bawah air menghadapi tantangan teknis yang sulit. Pembahasan sudut pandang, tekanan
tekanan air tinggi, risiko keselamatan tinggi dibandingkan dengan pengelasan di darat. Kemajuan teknologi, ya, ini harus benar-benar kita aware, kita lihat. Mungkin nanti pengelasan di gara-gara kemajuan teknologi di bawah itu yang mengelas sudah robot. Jadi minimal kita apa? Minimal kita bisa jadi yang gerakin robot. Ya, jangan cuma mengandalkan robot dan kita lepas tangannya. Ya seperti itu konsepnya. Ini minimal kita harus yang gerakin itu. Ada juga apa? Ruang karir. Dengan permintaan pengelasan meningkat, maka karirnya itu lebih pada wadah itu lebih terampil dan sertifikasi sama negara-negara dengan aktivitas industri maritim yang tinggi. Banyak negara-negara itu membutuhkan kita kalau kita tidak punya sertifikatnya. Proses PEK masa depannya. Yang pertama ada peningkatan permintaan, inovasi teknologi, sertifikasi dan pelatihan, ada perluasan aplikasi. Jadi ini adalah prospek masa depan untuk pengelasan bawah air. Lalu perkembangannya saya bilang tadi, kita sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit dilihat pengelasan robotik. Ya, pengelasan bawah laut yang digunakan oleh robot untuk meningkatkan presisi dan keamanan. Menguntungkan nggak robot? Tidak. Apalagi kalau semua sudah diganti robot, bahaya. Minimal apa? Kita harus bisa mengerakinya. Itu dah. Jadi nilai plus. Jadi kita udah, kalau kita ngerakin, kita tetap dapat income dari sini, walaupun yang mengerjakan adalah robot. Ya, kita apa? Kita melakukan jaga apa? Keselamatannya. Dengan kita saya bilang tekanan di bawah itu bahaya. Ada otomasi proses, menggunakan teknologi seperti sensor dan komputer untuk mengotomasi tahapan pengelasan, dan juga ada kendali jarak jauh. Maupun mengendalikan alat pengelasan dari jarak jauh untuk mengurangi risiko bagi pengelas. Ini yang harus kita lihat. Dilansir dari SLV Underwater Welding, ya, ada jadwal training 21 Juni sampai 25 Agustus 2025. Nah ini mana tahu ada yang mau kan buat menambah sertifikasi ini baru nih saya buat. Ya, jadi apa di sini? Materinya ada, mengelas, dan biayanya 55 juta. Ya, jadi kalian jangan pikir ini bukan saya buat ya maksudnya ya. Nah, SLP Metropolitan Indonesia. Ya, di sini ada biaya peserta yang belum mendapatkan kesempatan akan dipindahkan ke kelas selanjutnya. Biaya akomodasi ditanggung peserta. Jadi semua itu biayanya 55 juta. Waktunya berapa? 21 Juni sampai 25 Agustus. Berarti berapa bulan? 2 bulan. Ya, 2 bulan ya. 55 juta. Ada yang berminat? Ada. Oke. Mudah-mudahan cukup lah ya. Padahal cukup ya. Kebun kopi itu mudah-mudahan cukup lah ya buat biaya ini ya. Ya. Nah, ini terakhir ya. Setelah kita udah habis, jadi ini terakhir dari tugas tentang teknik pengelasan bawah, cari jurnal tentang teknik pengelasan bawah air. Nanti kalian buat di sini rangkumannya tentang jurnal tersebut dan tuliskan dalam beliau. Jurnal nggak usah di-print, tapi cukup buat judul dengan format citasi. Tahu format citasi? Tahu ya. Tugas dikumpul minggu depan. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada? Pas. Jadi terima kasih atas waktu dan kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat pada kalian dan semoga bisa menjadi manfaat juga bagi saya buat karena bisa menjadikan hal baik pada kalian. Oke, terima kasih. Saya jawab terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.